Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Bu Arfi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 di SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi persiapan penilaian akhir semester 1. Simak baik-baik untuk video pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita yang pertama akan membahas perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai konstitusi. Kalian masih ingat apa itu arti konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam suatu penyelenggaraan negara. Nah, pada sidang kedua PPUPKI tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, PPUPKI membentuk panitia-panitia kecil. Yang pertama yakni panitia hukum dasar, yang kedua panitia pembela tanah air, yang ketiga panitia ekonomi dan keuangan. Panitia hukum dasar membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Nah, hasil kesepakatan panitia sidang hukum dasar adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Kemudian yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Nah, pengesahan Undang-Undang Dasar pada tanggal 7 Agustus 1945, PPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Arti penting Undang-Undang Dasar dapat dilihat dari pembukaan yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut ini. Pada alinea pertama, menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Yang kedua, alinea kedua, menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Alinea ketiga, menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan motivasi spiritual. Alinea keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini memuat tujuan dan dasar negara. Yang keempat, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pendiri bangsa Indonesia merumuskan Undang-Undang Dasar adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Para pendiri negara tersebut dalam setiap pengambilan keputusan penuh dengan rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Kerjasama adalah salah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian materi tambahannya adalah tentang pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan tertulis
dan tidak tertulis yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan manusia dan bersifat memaksa agar kehidupan berjalan aman dan tertib. Kemudian, fungsi dan tujuan norma. Norma berfungsi mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan norma yakni menciptakan keamanan dan ketertiban dalam hidup masyarakat. Nah, macam-macam norma. Yang pertama, norma berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah norma agama, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani manusia. Yang ketiga, norma kesopanan yang bersumber dari tingkah laku masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum yang bersumber dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Kemudian, norma berdasarkan daya mengikatnya. Yang pertama, yakni cara atau usage. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Nah, adat istiadat atau custom yakni tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dalam setiap perilaku anggota masyarakat, di mana kedudukan bersifat kekal dalam kehidupan masyarakat. Juga peraturan ini tidak tertulis dan berkembang dan dipertahankan secara turun-temurun. Nah, ini adalah beberapa materi yang Bu Afi gunakan sebagai penilaian akhir semester 1. Jangan lupa materi yang sudah Bu Afi sampaikan di Zoom dan video pembelajaran kali ini kalian gunakan sebagai bahan untuk persiapan penilaian akhir semester 1. Tetap jaga kesehatan, tetap berfastabiqul khairat. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.